Mandala berdiri di ambang pintu rumah mewahnya. Napasnya tercekat. Matanya membelalak melihat pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Ibunya duduk terikat di kursi kayu, mulut tersumpal kain. Wajahnya penuh lebam, sementara istrinya sendiri berdiri di hadapannya sambil berteriak dan memaksa cap jempol berdarah di atas lembar dokumen. Semua kemewahan yang ia banggakan runtuh seketika. Semua kepercayaan berubah menjadi mimpi buruk. Dan saat Mandala mencoba melangkah maju untuk menyelamatkan ibunya, ternyata. Sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Mandala selalu percaya bahwa kelelahan adalah harga yang wajar untuk kesuksesan. Setiap pagi ia terbangun bukan oleh cahaya matahari, melainkan oleh getar ponsel yang tak pernah diam. Suara pesan masuk, jadwal rapat, dan laporan proyek menyatu seperti napas kedua dalam hidupnya. Bahkan sebelum kakinya menyentuh lantai marmer kamar tidur, pikirannya sudah melayang terangka, kontrak, dan target yang harus ditaklukkan hari itu. Mansion yang ia bangun berdiri megah di atas tanah luas, dikelilingi pagar tinggi dan taman yang selalu hijau. Semua orang menyebutnya istana. Mandala menyebutnya bukti. Bukti bahwa ia berhasil mengubah masa kecil penuh debu semen dan teriakan mandor menjadi dunia yang tak lagi mengenal kata kekurangan. Setiap sudut rumah itu dirancang dengan teliti. Dari lampu gantung kristal di ruang tengah hingga lantai mengilap yang selalu bersih tanpa noda. Namun di balik kemewahan itu, ada satu hal yang jarang Mandala perhatikan. Keheningan. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Mandala turun ke ruang makan dengan setelan rapi dan wajah setengah terjaga. Meja panjang sudah tertata sempurna. Makanan hangat tersaji, kopi mengepul, dan aroma roti memenuhi udara. Vina duduk di ujung meja, tersenyum lembut begitu melihatnya datang. Ibu Janah duduk beberapa kursi darinya. Perempuan itu tampak lebih kecil dari biasanya. Tubuhnya sedikit membungkuk, tangannya bertumpu di pangkuan, matanya menatap kosong ke arah jendela besar. Rambutnya yang dulu selalu disanggul rapi, kini dibiarkan terurai sederhana. Ia tidak menyentuh makanan di depannya. Mandala melirik sekilas, hanya sekilas. Ada rasa tak nyaman yang menyentuh dadanya, namun segera ia tepis. Ia mengangkat cangkir kopi, menyesap cepat, lalu kembali menatap layar ponsel. Vina berdiri dan mendekat ke arah Ibu Janah. Dengan gerakan lembut, ia menyuapkan sesendok bubur ke mulut perempuan tua itu. Ibu Janah membuka mulut perlahan, seperti anak kecil yang menurut tanpa suara. Wajahnya tidak menunjukkan penolakan, juga tidak menunjukkan keinginan. Mandala kembali menatap mereka. Kali ini sedikit lebih lama. Ibu belum sarapan ya? Katanya singkat. Vina tersenyum, senyum yang selalu berhasil membuat Mandala merasa tenang. Senyum yang membuatnya yakin telah memilih istri yang tepat. Ibu tadi bangun agak pusing, jawab Vina lembut. Aku sudah buatkan jamu biar badannya enakan. Mandala mengangguk. Jamu, kata itu terasa akrab dan aman. Sejak kecil, ibunya selalu percaya pada ramuan tradisional. Ia tidak curiga, ia tidak bertanya lebih jauh. Ibu Janah menoleh perlahan ke arah Mandala. Matanya bertemu dengan mata anaknya, namun tidak ada cahaya yang dulu selalu ada. Tidak ada teguran kecil, tidak ada senyum hangat, tidak ada kalimat panjang yang biasanya keluar tanpa diminta. Hanya tatapan kosong yang seolah berusaha mengingat sesuatu, lalu menyerah. Mandala merasakan sesuatu bergerak di dalam dadanya. Bukan rasa takut, bukan pula rasa curiga. Lebih seperti rasa bersalah yang belum punya bentuk. Ibu, Mandala berangkat dulu ya, ucapnya. Ibu Janah tidak menjawab. Bibirnya bergerak sedikit, namun tidak ada suara keluar. Vina menyahut cepat. Ibu capek mas, jangan dipaksa ngobrol, nanti aku temani. Mandala mengangguk lagi, ia mengambil tas kerjanya, mencium kening Vina, lalu melangkah pergi. Sepatu kulitnya beradu dengan lantai marmer, menghasilkan bunyi teratur yang segera menghilang di balik pintu besar. Begitu pintu tertutup, rumah kembali tenggelam dalam sunyi.
Ibu Janah menatap meja makan yang perlahan dibersihkan oleh pelayan. Tangannya gemetar ringan. Di dalam kepalanya, ada kabut tebal yang membuat ingatan terasa seperti benda licin yang tak bisa digenggam. Ia tahu ia sedang duduk di rumah anaknya. Ia tahu perempuan di depannya adalah menantunya. Namun detail lain menguap begitu saja, meninggalkan rasa takut tanpa nama. Vina duduk kembali di kursinya. Senyum lembut itu perlahan memudar. Ia menatap Ibu Janah dengan mata yang berbeda, datar, tenang, penuh perhitungan. "Minum jamunya habis kan?" ucapnya pelan, sambil mendorong gelas ke arah Ibu Janah. Ibu Janah menatap cairan coklat keruh itu. Ada rasa tidak enak yang muncul di perutnya. Entah karena bau atau karena firasat. Ia menggeleng pelan. Vina mendesak kecil. Tangannya meraih gelas itu dan mendekatkannya ke bibir Ibu Janah. Gerakannya masih terlihat lembut. Namun ada tekanan di baliknya. "Biar sehat, Bu," katanya. Suaranya tetap manis. Ibu Janah meneguk perlahan. Setiap tegukan terasa berat, seperti menelan sesuatu yang tidak ia inginkan. Setelah gelas itu kosong, kepalanya terasa semakin ringan, namun juga semakin jauh dari kenyataan. Beberapa jam kemudian, Ibu Janah duduk sendirian di ruang tengah. Televisi menyala tanpa suara. Jam dinding berdetak pelan. Cahaya matahari menembus jendela besar, memantul di lantai, menciptakan bayangan panjang yang membuat ruangan terasa dingin, meski siang hari. Ia mencoba berdiri. Lututnya goyah. Tangannya meraba sandaran kursi, mencari pegangan. Napasnya sedikit rengah. Ada rasa panik yang muncul tiba-tiba, seperti tersesat di tempat yang seharusnya dikenal. "Ibu mau kemana?" Suara Vina terdengar dari belakang. Ibu Janah terkejut. Ia menoleh dengan gerakan kaku. Mau ke kamar," jawabnya lirih. Vina mendekat, menopang lengannya. "Jangan sendiri, Bu, nanti jatuh." Mereka berjalan perlahan menuju kamar Ibu Janah. Begitu sampai, Vina membantu ibu itu duduk di tepi ranjang. Selimut ditarik rapi, bantal disusun. "Istirahat saja, jangan banyak mikir," kata Vina. Pintu kamar ditutup perlahan. Kunci diputar dari luar dengan suara klik yang nyaris tidak terdengar. Di dalam kamar, Ibu Janah duduk terdiam. Matanya menatap pintu yang kini tertutup rapat. Ada rasa aneh di dadanya, rasa terkunci, rasa sendirian. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat wajah Mandala kecil yang dulu sering tidur di pangkuannya. Ingatan itu datang sebentar, lalu kabur lagi. Sementara itu, Mandala duduk di mobil, menatap jalanan Jakarta yang macet. Ia memijat pelipisnya, merasa lelah tanpa tahu sebabnya. Bayangan wajah ibunya tadi pagi sempat muncul, namun segera tergantikan oleh dering ponsel yang kembali berbunyi. Ia mengangkat telepon. Dunia bisnis menuntut perhatiannya. Rumah, ibunya, dan segala keganjilan yang belum ia pahami tertinggal jauh di belakang. Istana itu berdiri kokoh, megah, dan tampak sempurna dari luar. Namun di dalamnya, benih kesunyian mulai tumbuh, pelan dan nyaris tak terlihat, menunggu waktu untuk berubah menjadi sesuatu yang tak bisa lagi diabaikan. Vina tidak pernah datang ke dalam hidup Mandala dengan suara keras atau langkah tergesa. Ia muncul seperti angin sore yang sejuk, terasa menenangkan. Hampir tidak disadari, namun perlahan mengubah suasana. Pertemuan mereka terjadi di sebuah acara amal properti, saat Mandala baru saja menerima penghargaan dan dikelilingi banyak orang yang ingin memanfaatkan namanya. Di antara keramaian itu, Vina berdiri sedikit menjauh, mengenakan gaun sederhana, tersenyum tanpa memaksa perhatian. Mandala tertarik bukan karena kecantikannya semata, melainkan karena caranya mendengarkan. Vina tidak memotong pembicaraan, tidak memamerkan pengetahuan, dan tidak bertanya berlebihan. Ia hanya menatap dan mengangguk, seolah setiap kata Mandala penting. Bagi seorang pria yang hidupnya penuh tuntutan, sikap itu terasa seperti tempat beristirahat. Saat Mandala memperkenalkan Vina kepada Ibu Janah, ia melihat sesuatu yang membuatnya yakin telah memilih dengan benar. Vina mencium tangan ibunya dengan hormat, berbicara pelan, dan memanggilnya dengan sebutan ibu sejak hari pertama. Ia duduk berjam-jam menemani Ibu Janah, mendengarkan cerita masa lalu yang sering berulang, tanpa menunjukkan bosan. "Ibumu baik sekali,"
kata Vina suatu malam, sambil membantu Ibu Janah berdiri. Jarang ada orang tua yang sekuat ini. Kata-kata itu melekat di hati Mandala. Ia merasa dihargai bukan hanya sebagai pria, tetapi sebagai anak. Ketika Vina menyatakan kesediaannya tinggal bersama dan merawat Ibu Janah, Mandala merasa beban besar di pundaknya terangkat. Ia tidak lagi harus memilih antara karir dan bakti. Setelah pernikahan, peran Vina di rumah semakin dominan. Ia mengatur jadwal makan, jam tidur, obat-obatan, dan siapa saja yang boleh berkunjung. Semua dilakukan dengan nada lembut dan alasan yang terdengar masuk akal. Ibu Janah sudah tidak sekuat dulu. Terlalu banyak tamu membuatnya lelah. Telepon terlalu sering mengganggu waktu istirahat. Mandala mendukung semua itu tanpa ragu. Ia melihat perubahan pada ibunya, namun menafsirkan semuanya sebagai proses alami penuaan. Ketika Ibu Janah mulai sering lupa menaruh barang atau mengulang pertanyaan yang sama, Mandala hanya tersenyum tipis dan menganggapnya lucu. Vina selalu berada di samping, menjelaskan dengan sabar, seolah menjadi perantara antara ibu dan dunia yang semakin membingungkan. Namun, ada hal-hal kecil yang luput dari perhatian Mandala. Seperti bagaimana Vina selalu berada di ruangan yang sama setiap kali Ibu Janah berbicara dengan pelayan. Atau bagaimana suara Vina berubah sedikit lebih rendah dan tajam ketika hanya ada mereka berdua. Senyum yang sama, tetapi mata yang berbeda. Suatu sore, Mandala pulang lebih awal dari biasanya. Ia mendengar suara dari arah dapur sebelum sempat masuk. Suara Vina terdengar jelas, bukan lembut seperti biasanya. "Jangan banyak tanya, lakukan saja." Mandala berhenti sejenak di depan pintu. Ada jeda singkat, lalu suara langkah menjauh. Ketika ia masuk, Vina sudah kembali dengan senyum yang sama seperti pagi tadi. "Mas kok pulang cepat?" katanya. Mandala mengangguk. Rapat dibatalkan. Ia melirik ke arah Ibu Janah yang duduk di ruang tengah. Ibunya memegang ujung baju sendiri, matanya tertunduk. Saat Mandala mendekat, Ibu Janah mengangkat wajahnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Bibirnya bergerak, namun Vina lebih dulu menyela. "Ibu habis capek, tadi hampir jatuh," ujar Vina sambil menepuk bahu Ibu Janah pelan. "Aku suruh istirahat saja." Mandala menatap ibunya. Ada sesuatu di sorot mata itu. Bukan kebingungan semata, melainkan ketakutan yang belum sempat terucap. Mandala merasakan dorongan untuk duduk dan bertanya, namun ponselnya bergetar di saku. Satu panggilan penting, disusul pesan lain yang masuk tanpa jeda. "Ibu istirahat ya," kata Mandala akhirnya. Ibu Janah mengangguk pelan. Tangannya terangkat sedikit, seolah ingin menahan Mandala, namun kemudian turun kembali ke pangkuannya. Malam itu, Vina menyiapkan jamu untuk Ibu Janah seperti biasa. Ia mengaduk cairan itu perlahan, memastikan tak ada endapan tersisa. Bau pahit memenuhi dapur. Ketika Ibu Janah menolak dengan gelengan kecil, Vina mendekat dan berbisik. "Mandala percaya sama aku," katanya pelan. "Ibu juga harus percaya." Nada suaranya tenang, namun ada sesuatu di belakangnya yang membuat Ibu Janah menggigil. Ia meneguk jamu itu dengan mata terpejam, menahan rasa mual yang naik ke tenggorokan. Di kamar tidurnya, Vina berdiri di depan cermin. Senyum lembut kembali terpasang. Ia merapikan rambut dan gaunnya, memastikan tak ada celah. Di balik pantulan itu, rencana terus berjalan, teratur dan tanpa emosi berlebihan. Sementara itu, di kamar lain, Ibu Janah berbaring dengan tubuh kaku. Pandangannya menatap langit-langit. Pikirannya dipenuhi potongan ingatan yang tidak lagi menyatu. Ia tahu ada sesuatu yang salah, namun tidak tahu harus kepada siapa ia menyampaikannya. Dan di luar kamar-kamar itu, Mandala tertidur dengan pikiran penuh angka dan target. Merasa tenang karena percaya telah menyerahkan ibunya kepada tangan yang tepat. Tanpa menyadari bahwa ketentraman yang ia lihat hanyalah lapisan tipis dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Awalnya, jamu itu hanya hadir sebagai rutinitas kecil yang tak berarti. Sebuah gelas kaca bening berisi cairan coklat keruh yang selalu muncul setiap pagi dan sore. Vina menyebutnya ramuan warisan keluarga, campuran rempah yang baik untuk peredaran darah dan daya ingat. Kata-kata itu terdengar meyakinkan, apalagi diucapkan dengan suara lembut dan senyum yang tidak pernah berubah. Ibu Janah tidak langsung curiga. Sejak muda ia akrab dengan jamu.
Tangannya pernah menumbuk kunyit dan jahe sendiri di dapur sempit rumah lama mereka. Namun jamu buatan Vina berbeda. Baunya lebih tajam, rasanya pahit menempel lama di lidah, dan efeknya datang terlalu cepat. Setelah meneguknya, kepala Ibu Janah sering terasa ringan, seperti melayang. Kadang penglihatannya sedikit berkunang, dan langkahnya menjadi goyah. Ia mengira itu hanya kelelahan. Usia, pikirnya. Tubuh tua memang tidak lagi bisa dipercaya sepenuhnya. Suatu pagi, setelah minum jamu, Ibu Janah duduk lama di tepi ranjang. Ia mencoba berdiri, namun lututnya tidak langsung menurut. Tangannya meraih udara, mencari sesuatu untuk berpegangan. Nafasnya tersengal pendek. "Ibu kenapa?" tanya Vina dari ambang pintu. "Pusing," jawab Ibu Janah lirih. "Kayaknya jamunya terlalu keras." Vina tersenyum tipis. "Memang begitu di awal, nanti juga terbiasa. Kalau tidak diminum, ingatan ibu bisa makin turun." Kata ingatan membuat Ibu Janah terdiam. Ia memang sering lupa akhir-akhir ini. Lupa meletakkan kacamata, lupa nama tetangga lama, lupa jam makan. Ketakutan akan kehilangan ingatan membuatnya menelan kembali keraguannya. Hari-hari berikutnya, jamu itu selalu hadir. Jika Ibu Janah menolak, Vina tidak marah. Ia hanya duduk di samping, berbicara panjang lebar tentang dokter, usia, dan risiko menjadi beban bagi anak sendiri. Kalimat-kalimat itu menusuk pelan, membuat Ibu Janah merasa bersalah karena masih hidup. Mandala beberapa kali melihat ibunya tampak lemah. Pernah suatu sore, ia mendapati Ibu Janah tertidur di kursi ruang tengah dengan kepala terkulai. Gelas jamu kosong masih berada di meja kecil di sampingnya. "Ibu kecapekan," kata Vina cepat ketika Mandala bertanya. "Tadi agak rewel, habis minum obat langsung tenang." Mandala mengangguk. Kata obat terdengar meyakinkan. Ia tidak pernah benar-benar melihat isi gelas itu. Ia tidak pernah bertanya dosis atau kandungannya. Baginya, Vina sudah mengambil alih urusan yang tidak ia pahami. Sementara itu, di dalam tubuh Ibu Janah, sesuatu berubah perlahan. Ingatan terasa seperti pasir yang mengalir keluar dari genggaman. Ia mulai sulit membedakan pagi dan sore. Wajah-wajah yang ia kenal terasa asing sesaat sebelum kembali dikenali. Ada saat-saat ia terbangun dengan jantung berdebar, tidak tahu di mana ia berada. Suatu malam, ia terbangun karena haus. Tenggorokannya kering. Ia bangkit dari ranjang dan membuka pintu kamar perlahan. Lorong rumah tampak panjang dan sunyi. Lampu-lampu temaram menciptakan bayangan aneh di dinding. Ibu Janah melangkah pelan menuju dapur. Tangannya meraba dinding agar tidak jatuh. Saat hampir sampai, ia mendengar suara dari balik pintu dapur yang sedikit terbuka. Vina berdiri di sana, membelakangi pintu. Di tangannya ada botol kecil tanpa label. Ia menuangkan beberapa tetes cairan bening ke dalam gelas jamu yang sudah disiapkan. Gerakannya tenang, terlatih, seolah telah dilakukan berkali-kali. Ibu Janah terdiam. Ia tidak sepenuhnya memahami apa yang dilihatnya. Namun, ada rasa dingin yang menjalar di punggungnya. Kakinya mundur satu langkah tanpa suara. Jantungnya berdegup cepat. Ia kembali ke kamar dengan napas tertahan. Sepanjang malam, ia tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan botol kecil itu terus muncul di benaknya, bercampur dengan rasa pusing yang tak kunjung hilang. Keesokan paginya, jamu kembali disodorkan. Ibu Janah menatap gelas itu lebih lama dari biasanya. Tangannya gemetar saat meraihnya. "Ibu harus minum," kata Vina pelan, namun nadanya tidak memberi ruang untuk menolak. Di ruang kerja, Mandala sedang menandatangani kontrak besar. Angka-angka mengalir di kepalanya, membuatnya merasa hidupnya bergerak maju. Ia tidak tahu bahwa di lantai yang sama, beberapa pintu dari tempat ia duduk, ibunya sedang kehilangan dirinya sendiri, seteguk demi seteguk. Ibu Janah menutup mata dan menelan jamu itu. Cairan pahit mengalir ke tenggorokan, diikuti rasa hangat yang aneh di perutnya. Beberapa menit kemudian, kepalanya terasa berat. Dunia di sekelilingnya kembali menjauh, seperti suara yang tenggelam di bawah air. Vina mengambil gelas kosong itu dan tersenyum kecil. "Bagus," katanya. "Ibu pintar." Di dalam kamar, Ibu Janah berbaring dengan mata terbuka. Air mata mengalir pelan di sudut matanya,
Meski ia tidak sepenuhnya mengerti mengapa ia menangis, yang ia rasakan hanya satu hal yang tersisa dengan jelas. Ia takut. Dan rasa takut itu semakin hari semakin sulit ia jelaskan, bahkan kepada dirinya sendiri. Hari-hari di rumah besar itu berjalan lambat, seolah waktu sendiri ikut lelah. Ibu Janah mulai kehilangan kebiasaan yang dulu sederhana namun berarti. Ia tidak lagi duduk di teras pagi hari, tidak lagi menyapa tukang kebun, dan tidak pernah lagi menunggu Mandala pulang sambil menghitung langkah dari pintu gerbang. Semua itu menghilang tanpa perlawanan, ditelan oleh aturan-aturan baru yang dibuat dengan suara lembut. Vina menyebutnya demi kebaikan. Pintu kamar Ibu Janah kini lebih sering tertutup. Awalnya hanya saat malam, lalu merambat ke siang hari. Vina berkata itu agar ibunya tidak masuk angin, agar tidak terjatuh, agar bisa istirahat dengan tenang. Kunci diputar dari luar. Katanya hanya sementara, sampai kondisi ibu benar-benar stabil. Di balik pintu itu, dunia Ibu Janah menyempit. Ia duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang hanya bisa dibuka sedikit. Cahaya matahari masuk seperti tamu yang ragu-ragu. Suara rumah terdengar jauh, teredam, seolah berasal dari tempat lain. Kadang terdengar tawa, kadang suara televisi, kadang langkah cepat yang tidak pernah mendekat ke pintunya. Ibu Janah mencoba mengingat, kapan terakhir kali ia berjalan bebas di rumah ini. Ingatan itu datang terpotong-potong. Ia ingat lantai dingin di pagi hari, ingat bau sabun, ingat suara Mandala kecil yang dulu berlari sambil tertawa. Namun semua itu terasa seperti cerita orang lain. Setiap kali ia mengetuk pintu, Vina selalu datang. Selalu cepat. Selalu dengan senyum yang sama. "Ibu kenapa?" tanya Vina lembut. "Mau keluar sebentar," jawab Ibu Janah. Vina menggeleng pelan. "Belum boleh. Dokter bilang ibu harus tenang. Nanti kalau sudah baikan." "Dokter," kata itu sering diulang, namun tidak pernah ada dokter yang benar-benar datang. Ibu Janah tidak berani bertanya lebih jauh. Setiap kali ia mencoba berbicara, kepalanya terasa berat. Kata-kata sulit dirangkai. Telepon genggamnya sudah lama tidak ia lihat. Suatu hari, ia mencarinya di laci, di tas, di bawah bantal. Tidak ada. Ketika ia bertanya, Vina menjawab singkat. "Rusak. Nanti kalau ibu sudah lebih sehat, aku belikan yang baru." Hari-hari berlalu tanpa suara dari dunia luar. Tidak ada kabar dari kerabat, tidak ada tamu, tidak ada percakapan selain dengan Vina dan sesekali pelayan yang datang cepat lalu pergi. Pelayan-pelayan itu menunduk setiap kali lewat di depan kamar, seolah takut bertemu pandang. Mandala semakin jarang terlihat. Jikapun pulang, ia hanya muncul sebentar di pintu kamar, menanyakan kabar, lalu pergi lagi dengan alasan pekerjaan. Ibu Janah ingin mengatakan banyak hal. Ia ingin berkata bahwa ia takut, bahwa kepalanya terasa tidak beres, bahwa jamu itu membuatnya seperti tenggelam. Namun setiap kali Mandala datang, Vina selalu berdiri di dekatnya, menyela dengan cerita tentang kemajuan atau kemunduran kondisi ibu. "Ibu tadi sempat marah-marah sendiri," kata Vina suatu malam. "Aku sampai takut, untung sudah minum obat." Mandala menghela napas. Ibu memang sudah tua. Kalimat itu jatuh pelan, namun berat. Ibu Janah mendengarnya dari balik pintu. Dadanya terasa sesak. Ia ingin berteriak bahwa ia masih ada, masih mengerti, masih menjadi ibu. Namun suaranya tidak keluar, lidahnya terasa kaku. Malam hari menjadi waktu yang paling sulit. Dalam gelap, suara detak jam terdengar lebih keras. Pikiran-pikiran buruk datang tanpa bisa ditolak. Kadang Ibu Janah terbangun dan lupa di mana ia berada. Ia memukul pintu, memanggil nama Mandala, namun hanya gemas suaranya sendiri yang menjawab. Di sisi lain pintu, Vina berdiri dengan wajah datar. Ia menunggu sampai suara itu berhenti dengan sendirinya. Suatu siang, Bisumi datang membawa makanan. Ia meletakkan nampan di meja kecil tanpa berkata apa-apa. Saat hendak pergi, Ibu Janah meraih ujung bajunya. "Bisumi," bisik Ibu Janah. "Tolong."
Bisumi terdiam. Tangannya gemetar. Ia menatap ke arah pintu, lalu kembali ke wajah Ibu Janah yang penuh harap. "Saya tidak bisa, Bu," katanya sangat pelan. "Maaf." Ia menarik bajunya dan pergi cepat. Pintu kembali tertutup, kunci kembali berbunyi. Ibu Janah duduk lama, menatap kosong. Kata tolong menggantung di udara tanpa tujuan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya dingin. Ia bukan sekadar sakit. Ia sedang disembunyikan. Di luar kamar, rumah itu tetap terlihat tenang, rapi dan sempurna. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada jeritan yang terdengar. Semua berjalan seperti biasa, seolah tidak ada apapun yang salah. Namun di balik pintu terkunci, seorang ibu perlahan kehilangan dunia. Sementara orang-orang yang seharusnya melindunginya, memilih percaya pada ketentraman palsu yang dibangun dengan kebohongan. Bisumi sudah bekerja di rumah itu sejak sebelum Vina datang. Ia melihat sendiri bagaimana rumah besar itu dulu terasa hangat, meski jarang ramai. Ibu Janah sering memanggilnya hanya untuk bertanya hal kecil, sekadar memastikan ada manusia lain yang bernapas di dekatnya. Mandala pun, meski sibuk, masih sempat menyapa dengan senyum lelah. Semua berubah pelan, terlalu pelan untuk disadari sebagai bahaya. Awalnya, Bisumi mengira Vina hanya perempuan muda yang ingin mengatur segalanya dengan caranya sendiri. Ia melihat jamu dibuat setiap hari, melihat pintu kamar Ibu Janah mulai sering ditutup, melihat pelayan lain diberi instruksi agar tidak banyak bicara. Tidak ada teriakan, tidak ada tamparan. Hanya aturan yang dibungkus perhatian. Namun, Bisumi melihat hal-hal yang tidak ingin ia lihat. Ia pernah masuk kamar Ibu Janah untuk membersihkan lantai dan mendapati ibu itu duduk di sudut ranjang sambil mengeluk lutut, bergumam sendiri. Matanya kosong, bibirnya kering, dan ada bekas merah di pergelangan tangannya, seperti bekas pegangan yang terlalu kuat. Ketika Bisumi bertanya, Ibu Janah hanya menggeleng, seolah kata-kata sudah terlalu berat untuk diucapkan. Bisumi mulai takut. Bukan hanya pada Vina, tapi pada dirinya sendiri yang memilih diam. Suatu malam, Vina memanggil Bisumi ke dapur. Tidak ada siapa-siapa di sana. Lampu hanya satu, menggantung rendah, membuat bayangan wajah Vina jatuh tajam ke lantai. "Kamu lihat banyak hal," kata Vina tanpa menoleh. Bisumi menunduk. "Saya cuma kerja, Nyonya." Vina menoleh perlahan. Senyumnya tidak ada. Yang tersisa hanya tatapan tenang yang membuat Bisumi merinding. "Kalau kamu pintar," lanjut Vina, "kamu akan tetap begitu." Bisumi mengangguk cepat. Jantungnya berdetak keras. Ia ingin bertanya, ingin membela Ibu Janah, namun suara itu mati di tenggorokan. Vina melangkah mendekat. Jarak mereka tinggal sejengkal. "Kamu punya keluarga di kampung," kata Vina pelan. "Anakmu masih sekolah. Jangan sampai hidup mereka terganggu." Kalimat itu tidak diucapkan sebagai ancaman. Justru karena itulah Bisumi gemetar. Ia tahu Vina tidak berbicara kosong. Ia tahu perempuan itu punya cara. Sejak malam itu, Bisumi tidak berani menatap mata Vina terlalu lama. Ia melakukan pekerjaannya dengan cepat, tanpa bertanya, tanpa menunda. Setiap kali mendengar suara Ibu Janah menangis dari balik pintu, ia menutup telinganya sendiri dengan rasa bersalah yang menyesakkan. Namun rasa bersalah itu tidak pernah pergi. Setiap kali ia menyodorkan makanan dan melihat Ibu Janah makan dengan tangan gemetar, Bisumi merasa seolah ikut menelan racun itu. Ia ingin mengatakan sesuatu, sekadar memberi isyarat. Tapi setiap kali mencoba, bayangan anaknya muncul, bayangan kampung, bayangan hidup yang bisa runtuh kapan saja. Suatu sore, Ibu Janah kembali meraih lengannya. Genggamannya lemah, namun penuh permohonan. "Bisumi," bisiknya. "Ibu takut." Bisumi menelan ludah, matanya panas. Ia menoleh ke pintu, memastikan tidak ada yang mendengar. "Sabar ya, Bu," katanya lirih. "Nanti juga..." Kalimat itu menggantung. Ia sendiri tidak tahu apa yang ingin ia janjikan. Malam hari,
Bisumi sering terbangun dengan keringat dingin. Ia bermimpi melihat Ibu Janah terikat, bermimpi mendendar pintu terkunci dari luar, bermimpi berteriak tanpa suara. Ia bangun dengan napas terengah, menyadari bahwa mimpi itu terlalu dekat dengan kenyataan. Ia mulai menyembunyikan hal kecil sebagai bentuk perlawanan. Membersihkan kamar lebih lama agar Ibu Janah bisa keluar sebentar. Menggeser gelas jamu agar tidak langsung diminum. Menyimpan ponsel tua Ibu Janah yang ia temukan di balik tumpukan kain. Alih-alih menyerahkannya kepada Vina. Ponsel itu ia sembunyikan di balik lemari dapur, dibungkus kain, seperti benda terlarang. Ia tidak tahu mengapa ia melakukannya. Ia hanya tahu suatu hari nanti benda itu mungkin dibutuhkan. Namun setiap tindakan kecil itu membuat ancaman terasa lebih dekat. Vina semakin sering mengawasi, pertanyaannya makin tajam, tatapannya makin lama. "Jangan buat aku mengulang," kata Vina suatu pagi. Bisumi mengangguk, tangannya berkeringat. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang. Satu langkah salah bisa membuat semuanya jatuh. Ia tahu, diam adalah dosa. Namun berbicara bisa berarti akhir dari segalanya. Di rumah besar itu, Bisumi terjebak di antara dua ketakutan. Ketakutan pada kejahatan yang ia lihat setiap hari, dan ketakutan pada konsekuensi jika ia berani melawan. Dan di tengah semua itu, jeritan seorang ibu terus terpendam, menunggu seseorang cukup berani untuk tidak lagi menutup telinga. Mandala tidak pernah menganggap tanda tangannya sebagai sesuatu yang berbahaya. Baginya, itu hanyalah rutinitas. Sejak namanya dikenal, kertas selalu datang dalam tumpukan. Kontrak kerjasama, laporan keuangan, surat kuasa, persetujuan administratif. Semua mengalir tanpa henti, menunggu dicoret dengan pena mahal yang selalu ia bawa di saku jas. Ia percaya pada sistem. Ia percaya pada orang-orang di sekitarnya. Dan yang paling penting, ia percaya pada istrinya. Vina tahu betul kebiasaan itu. Suatu malam, Mandala pulang dengan wajah lelah. Jasnya belum sempat dilepas ketika Vina sudah menyodorkan map tipis berwarna krem. Nada suaranya tetap lembut, seolah tidak ingin mengganggu. "Mas, ini ada beberapa berkas yang harus ditandatangani. Dari notaris. Kalau bisa malam ini, besok aku kirim." Mandala menghela napas. Ia membuka map itu sekilas. Tulisan-tulisan hukum yang panjang membuat matanya lelah sebelum sempat membaca. Ia hanya melihat beberapa kata yang terasa aman. Persetujuan, perwalian, kesehatan. "Ibu kenapa lagi?" tanya Mandala sambil mengambil pena. "Dokter menyarankan antisipasi," jawab Vina cepat. "Kalau nanti ibu tiba-tiba butuh perawatan khusus, semuanya sudah siap. Ini cuma formalitas." Kata formalitas membuat Mandala tenang. Ia tidak melihat Vina berbohong. Ia hanya melihat seorang istri yang peduli pada mertuanya. Satu persatu, ia menandatangani halaman demi halaman. Pena bergerak cepat, tanpa ragu. Ia tidak melihat pasal kecil di bawah. Tidak membaca kalimat yang memberi wewenang penuh. Tidak menyadari bahwa setiap goresan tinta mengikat ibunya pada keputusan yang tidak pernah ia pahami. Vina berdiri di sampingnya, mengamati dengan sabar. Wajahnya datar, hampir tanpa ekspresi. Di dalam kepalanya, semuanya berjalan sesuai rencana. Beberapa hari kemudian, perubahan mulai terasa. Ibu Janah semakin jarang terlihat. Vina menyebut itu anjuran medis. Mandala mulai mendengar istilah-istilah baru yang terdengar serius. Observasi, evaluasi mental, potensi bahaya. Semua kata itu disampaikan dengan nada pelan, seolah tidak ingin menakuti. Mandala mengangguk setiap kali mendengarnya. Ia merasa sedang bertindak sebagai anak yang bertanggung jawab. Suatu pagi, Mandala menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar formal, dingin, dan cepat. "Kami dari pihak fasilitas kesehatan. Mengenai kondisi Ibu Janah, kami perlu memastikan prosedur berjalan sesuai dokumen persetujuan." Mandala terdiam. "Dokumen apa?" "Surat kuasa dan persetujuan rawat inap."
Mandala menutup telepon dengan perasaan aneh. Ia pulang lebih awal hari itu. Saat tiba di rumah, Vina sedang duduk santai di ruang tengah, seperti tidak ada yang terjadi. "Kamu sudah bicara sama mereka?" tanya Mandala. Vina mengangguk. "Iya, semuanya aman. Mas tidak perlu khawatir." Mandala ingin bertanya lebih jauh. Namun tatapan Vina membuatnya ragu. Tidak ada kepanikan di sana. Tidak ada kesalahan yang terlihat. Hanya ketenangan yang membuat Mandala merasa berlebihan jika ia mencurigai. Malam itu, Mandala berdiri di depan kamar ibunya. Pintu tertutup rapat. Ia mengetuk pelan. "Ibu," panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia menoleh ke arah Vina. "Ibu tidur." "Ibu lagi capek," jawab Vina. "Kalau dipaksa malah bisa ngamuk." Kata ngamuk membuat Mandala mundur satu langkah. Ia tidak pernah membayangkan ibunya seperti itu. Namun gambaran yang ditanamkan Vina selama ini mulai membentuk bayangan baru di kepalanya. Perempuan tua yang tidak stabil, perempuan yang bisa menyakiti diri sendiri, perempuan yang perlu dikendalikan demi kebaikannya sendiri. Tanpa disadari, Mandala mulai percaya. Di ruang kerjanya, Vina membuka laci dan mengeluarkan salinan dokumen yang telah ditandatangani Mandala. Ia membacanya sekali lagi, memastikan semua pasal terpenuhi. Bibirnya terangkat sedikit, bukan senyum, melainkan kepastian. Sementara itu, di kamar terkunci, Ibu Janah duduk di lantai bersandar pada ranjang. Kepalanya terasa berat, tubuhnya lemah. Ia tidak tahu bahwa nasibnya telah ditentukan oleh tanda tangan anaknya sendiri. Ia hanya tahu satu hal yang masih jelas di hatinya. Ia rindu Mandala. Dan ia tidak mengerti mengapa rindu itu kini terasa seperti sesuatu yang terlarang. Di rumah besar itu, tinta yang sudah mengering di atas kertas perlahan berubah menjadi rantai. Rantai yang tidak terlihat, namun cukup kuat untuk mengikat seorang ibu pada keputusan yang tidak pernah ia setujui, dan seorang anak pada penyesalan yang belum ia sadari. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Ia merayap masuk ke dalam keseharian seperti kabut tipis yang perlahan menutup pandangan. Mandala mulai merasa ibunya bukan lagi perempuan yang sama. Meski wajahnya tetap itu, dan tubuhnya masih berada di rumah yang sama. Suatu pagi, Mandala mendapati Ibu Janah duduk di ruang makan sambil menatap sendok di tangannya. Ia memutar sendok itu pelan, seolah mencoba memahami benda asing. "Itu buat makan, Bu," kata Mandala sambil tersenyum. Ibu Janah menoleh. Matanya menyipit, berusaha fokus. "Kamu siapa?" Pertanyaan itu jatuh tanpa nada, tanpa emosi, seperti ucapan kosong. Namun Mandala merasa dadanya diremas kuat. Ia tertawa kecil, mencoba menganggapnya candaan. "Mandala, Bu?" Ibu Janah menatapnya lama. Terlalu lama. Lalu ia menggeleng. "Bukan," katanya lirih. "Mandala kecil." Vina segera berdiri. Ia merangkul bahu Ibu Janah dengan cepat. "Ibu lagi kambuh. Jangan dipikirkan, Mas." Kata kambuh terdengar berat. Namun Vina mengucapkannya dengan tenang, seolah itu istilah biasa. Mandala duduk perlahan, senyum di wajahnya memudar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kehilangan. Sejak hari itu, kejadian serupa sering terjadi. Ibu Janah lupa nama, lupa tempat, lupa waktu. Kadang ia menangis tanpa sebab, kadang ia tertawa di saat yang tidak tepat. Vina selalu ada untuk menjelaskan, selalu dengan alasan medis, selalu dengan kalimat yang membuat Mandala merasa tidak pantas mempertanyakan. "Ibu butuh pengawasan penuh," kata Vina suatu malam. Kalau dibiarkan, bisa membahayakan dirinya sendiri. Mandala mengangguk. Kata membahayakan kembali menggantung di pikirannya. Di kamar, Ibu Janah sering terbangun dengan jantung berdebar. Ia merasa tubuhnya bukan miliknya sendiri. Tangannya gemetar, kakinya lemah, dan pikirannya seperti terpisah-pisah. Ia tahu ada sesuatu yang membuatnya seperti ini, namun sulit menyebutkannya. Suatu sore, Vina membawa jamu dengan gelas yang lebih besar dari biasanya. "Minum semuanya," katanya. Ibu Janah menggeleng pelan. "Pahit." Vina tersenyum tipis.
Harus. Nada suaranya tidak lagi sepenuhnya lembut. Ada tekanan yang jelas. Ibu Janah menatap cairan itu. Kepalanya terasa berat hanya dengan melihatnya. Ia meneguk perlahan, lalu berhenti. "Tolong," bisiknya. Vina mencondongkan tubuhnya. Wajahnya dekat. Suaranya turun rendah. "Kalau ibu tidak menurut, aku bisa bilang ke Mandala ibu makin parah. Ibu mau itu." Air mata mengenang di mata Ibu Janah. Ia menutup mata dan menghabiskan jamu itu. Beberapa menit kemudian, tubuhnya melemas. Pandangannya kabur. Dunia di sekelilingnya seperti berputar menjauh. Di ruang kerja, Mandala menerima laporan bahwa ibunya sempat mendorong kursi dan hampir jatuh. Laporan itu datang dari Vina. Selalu dari Vina. "Ibu tidak sadar apa yang ia lakukan," kata Vina. "Aku khawatir, Mas." Mandala menutup wajahnya dengan tangan. Ia mulai percaya bahwa ibunya memang berubah, bahwa ada sesuatu yang rusak di dalam pikirannya. Ia tidak tahu bahwa perubahan itu dirancang dengan teliti. Di balik dapur, Bisumi melihat botol kecil itu kembali. Kali ini jumlah cairan yang dituang lebih banyak. Tangannya gemetar. Ia ingin menjerit, namun ingatan tentang ancaman membuat kakinya membeku. Malam itu, Ibu Janah berteriak. Suaranya pecah, tidak jelas, bercampur tangis dan amarah. Vina segera datang dan menutup pintu. Mandala berdiri di luar, ragu, bingung, dan takut. "Ibu lagi tidak sadar," kata Vina dari balik pintu. "Kalau Mas masuk, malah makin kacau." Mandala mundur. Ia menyandarkan punggung ke dinding. Di kepalanya, wajah ibunya bercampur dengan kata-kata yang selama ini ia dengar. Sakit, bahaya, tidak stabil. Di dalam kamar, Ibu Janah terbaring dengan napas terengah. Tangannya mencengkram spray. Air mata mengalir tanpa henti. Ia ingin pulang, meski ia tidak tahu kemana lagi rumah itu berada. Racun itu tidak hanya melumpuhkan tubuhnya. Ia merusak cara orang-orang memandangnya. Perlahan, perempuan yang dulu kuat dan penuh kasih berubah menjadi orang asing, bahkan di mata anaknya sendiri. Dan di balik semua itu, Vina berdiri tenang, menunggu saat di mana dunia benar-benar percaya bahwa Ibu Janah sudah tidak layak menentukan nasibnya sendiri. Selasa sore itu seharusnya berlalu seperti hari-hari lain. Mandala sudah duduk di ruang tunggu bandara. Koper kecil berada di samping kakinya. Jas disampirkan rapi. Perjalanan ke Surabaya sudah dijadwalkan jauh hari. Pertemuan penting menunggu. Dan pikirannya sudah terbagi antara jadwal dan target. Namun hujan turun lebih deras dari perkiraan. Angin kencang membuat jadwal penerbangan berubah. Layar informasi berganti warna, menampilkan kata tertunda. Tak lama kemudian, suara pengumuman terdengar. Datar namun tegas. Penerbangan dibatalkan. Mandala menghela napas panjang. Ada rasa kesal, tapi juga rasa lega yang aneh. Ia tidak tahu mengapa. Ia hanya merasa ingin pulang. Tanpa memberi kabar, Mandala memutuskan kembali ke rumah. Ia ingin beristirahat. Mungkin makan malam bersama Vina. Mungkin sekadar memastikan ibunya baik-baik saja. Mobil melaju membelah hujan. Wiper bergerak cepat. Dan lampu-lampu kota tampak buram di balik kaca. Sepanjang perjalanan, perasaan aneh itu tidak hilang. Seperti ada sesuatu yang menunggu di ujung jalan. Ketika mobil memasuki halaman mansion, Mandala menyadari ada hal yang tidak biasa. Lampu teras menyala terang, padahal biasanya redup di sore hari. Pintu utama tidak sepenuhnya tertutup. Ada celah kecil, cukup untuk membuat angin dan suara masuk. Mandala turun dari mobil dengan langkah pelan. Hujan masih turun, namun ia tidak langsung berlari. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya enggan mendekat. Begitu pintu didorong, suara itu terdengar. Bukan suara televisi, bukan suara musik, melainkan suara teriakan. Tajam, patah, penuh amarah. Apa-apaan ini? Mandala membeku di tempatnya. Suara itu bukan suara ibunya. Ia mengenal suara itu. Suara Vina. Ia melangkah masuk dengan jantung berdegup keras. Ruang tamu yang biasanya rapi tampak berantakan. Kursi bergeser. Meja kecil terbalik.
Dokumen berserakan di lantai seperti daun kering. Suara itu datang dari arah ruang belakang. Mandala berjalan semakin cepat. Napasnya pendek, tangannya dingin. Setiap langkah membawa firasat yang semakin jelas, namun pikirannya masih menolak untuk menerima apa yang akan dilihatnya. Begitu ia sampai di ambang pintu ruang belakang, dunia seolah berhenti. Ibu Janah duduk di sebuah kursi kayu. Tangannya terikat. Tubuhnya condong ke depan. Seolah berat rantai itu menariknya turun. Mulutnya disumpal kain kotor. Wajahnya penuh lebam. Ada darah kering di sudut bibirnya. Di depannya berdiri Vina. Gaun yang dikenakannya kusut. Rambutnya sedikit berantakan. Wajahnya merah. Bukan karena malu, melainkan karena marah. Di tangannya ada setumpuk kertas. "Apa-apaan ini?" teriak Mandala. Suaranya pecah. Vina menoleh. Untuk sepersekian detik, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Namun ekspresi itu segera digantikan oleh sesuatu yang lain. Ketenangan dingin. "Mas pulang," katanya datar. Mandala melangkah maju, namun kakinya terasa lemas. "Kamu ngapain? Lepasin ibu sekarang." Ibu Janah mengangkat wajahnya. Matanya membesar. Air mata mengalir deras. Tubuhnya bergetar, berusaha bergerak, namun ikatan itu terlalu kuat. Vina mendesah. "Mas, jangan ikut campur. Ini lagi kacau." "Kacau apanya?" teriak Mandala. "Itu ibu saya." Vina mengangkat salah satu kertas. "Dia menolak tanda tangan. Dia mengamuk. Dia mau melukai aku." Mandala menatap ibunya. Perempuan itu menggeleng kuat-kuat. Suara teredam keluar dari balik kain. Air matanya jatuh tanpa henti. Mandala maju lagi. Tangannya terangkat, ingin melepaskan ikatan itu. Namun Vina bergerak cepat, berdiri di antara mereka. "Mas tenang dulu," katanya. "Ibu lagi tidak sadar." Kalimat itu menghantam kepala Mandala. Tidak sadar. Kata yang sudah lama ia dengar, kini berdiri di depan matanya dalam wujud yang mengerikan. "Kamu gila," kata Mandala lirih, hampir tidak percaya. Vina menatapnya tajam. "Kalau Mas tidak percaya aku, semua ini bisa jadi lebih buruk." Tangannya menekan kertas di meja. Mandala melihat ada noda merah di sudut halaman. Darah. Detik itu, Mandala sadar bahwa apapun yang terjadi sebelum sore ini, semua telah berubah. Rumah yang ia banggakan kini menjadi tempat yang tidak ia kenal. Perempuan yang ia percayai berdiri sebagai orang asing. Dan ibunya, yang seharusnya ia lindungi, duduk terikat di hadapannya, memohon tanpa suara. Hujan di luar semakin deras, petir menyambar di kejauhan. Namun suara paling keras sore itu adalah jeritan yang tidak pernah benar-benar terdengar. Selasa sore yang seharusnya tidak terjadi itu akhirnya datang, membawa kebenaran yang terlalu kejam untuk dihindari. Ruangan itu berbau logam dan keringat. Mandala berdiri terpaku. Matanya berpindah-pindah antara wajah ibunya dan tumpukan kertas di meja. Waktu seolah melambat, memberi ruang bagi kenyataan yang tidak ingin ia terima. Ibu Janah menggeleng terus-menerus. Air mata membasahi pipinya. Kain di mulutnya membuat setiap suara berubah menjadi erangan tertahan. Tangannya yang terikat berusaha bergerak, namun hanya membuat kursi kayu berderit pelan. Vina meletakkan kertas itu di meja dengan gerakan teratur. Tangannya tidak gemetar. Ia mengambil bantalan tinta, lalu berhenti sejenak, menatap Mandala. "Mas lihat sendiri," katanya. "Aku sudah coba baik-baik, tapi ibu tidak bisa diajak kerjasama." Mandala menelan ludah. Dadanya terasa sesak. "Kerjasama apanya? Lepasin dulu." Vina tidak menjawab. Ia justru mengambil tangan Ibu Janah, menariknya ke atas meja. Ikatan di pergelangan membuat kulit ibu itu memerah. Ibu Janah meronta, tubuhnya berguncang hebat. Kursi hampir terbalik. Mandala berteriak, "Berhenti." Namun Vina tetap bergerak. Ia menekan ibu jari Ibu Janah ke bantalan tinta. Cairan hitam menempel di kulit yang gemetar. Ibu Janah menggaleng keras, erangan makin liar, napasnya tersengal. Mandala maju dan meraih lengan Vina. "Aku bilang berhenti." Vina menepis tangannya dengan cepat. Matanya menyala, bukan karena emosi,
melainkan karena tekad. Mas, jangan sentuh aku. Ia lalu menarik tangan Ibu Janah ke atas kertas. Namun sebelum tinta itu menyentuh halaman, sesuatu terjadi. Ibu Janah menggigit kain di mulutnya dengan keras, berusaha menarik diri. Giginya mengenai kulitnya sendiri. Darah mengalir. Setetes jatuh ke kertas putih. Mandala menjerit tertahan. Dunia di sekelilingnya berputar. Ia melihat darah ibunya menodai dokumen hukum yang selama ini ia anggap tidak berbahaya. Darah itu merah pekat, kontras dengan huruf-huruf hitam yang tidak ia pahami. "Lihat," kata Vina pelan. "Kalau begini terus, ibu bisa mati." Kalimat itu tidak diucapkan dengan panik. Justru ketenangan itulah yang membuat Mandala gemetar. Ia menatap wajah ibunya. Mata itu menatapnya balik. Penuh permohonan, penuh rasa sakit, penuh pertanyaan yang tidak bisa diucapkan. Mandala berlutut. "Ibu," katanya dengan suara pecah. "Mandala di sini." Ibu Janah meronta lebih keras. Tangannya bergetar hebat. Darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Air matanya jatuh membasahi kain. Vina menghela napas panjang. "Mas, dengar aku baik-baik," katanya. "Kalau Mas ingin ibu selamat, Mas harus bantu aku." Mandala mengangkat wajahnya. "Bantu apa?" Vina mengetuk kertas itu dengan ujung jarinya. "Ini." Mandala menatap halaman itu. Ia tidak membaca isinya. Ia hanya melihat namanya tercetak di bawah. Ia melihat ruang kosong untuk cap jempol. Ia melihat darah yang sudah terlanjur jatuh di sana. "Apa ini?" bisiknya. "Pengalihan," jawab Vina singkat. "Sementara, demi keselamatan ibu." Mandala tertawa kecil. Tawa kosong. "Kamu bilang ibu tidak sadar, tapi kamu suruh ibu tanda tangan." Vina mendekat. Wajahnya sangat dekat. Suaranya turun rendah. Justru karena itu, kalau nanti ada masalah, Mas yang tanggung jawab. Dokumennya sah. Kepala Mandala berdengung. Kata sah berputar-putar di pikirannya. Ia merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tidak bisa dibangunkan. "Kalau aku tidak mau," kata Mandala pelan. Vina menoleh ke arah pintu. "Aku sudah hubungi pihak rumah sakit jiwa." Kalimat itu jatuh seperti palu. Mandala menoleh cepat. "Apa?" "Mobilnya sebentar lagi sampai," lanjut Vina. "Dengan surat persetujuan rawat inap, yang Mas tanda tangan itu." Mandala teringat map krem, pena, malam lelah. Tanda tangan yang ia coret tanpa membaca. Jantungnya berdegup keras. Ibu Janah tiba-tiba menjerit keras. Suaranya lolos dari kain, pecah, nyaring, penuh kepanikan. Tubuhnya mengguncang kursi, seolah seluruh hidupnya memberontak dalam satu gerakan terakhir. Mandala menutup telinganya, air mata mengalir tanpa ia sadari. Vina menekan tangan Ibu Janah kembali ke kertas. Kali ini bukan tinta yang menempel, darah. Cap jempol merah tercetak jelas di atas dokumen itu. Tidak rapi, tidak sempurna, namun cukup. Vina menarik tangan itu dan berdiri tegak. Ia merapikan kertas dengan hati-hati, seolah baru menyelesaikan pekerjaan penting. Mandala terduduk di lantai, napasnya terengah, matanya kosong. Ia merasa telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia kembalikan. Di atas meja, darah itu mengering perlahan. Bersama dengannya, runtuhlah sisa keyakinan Mandala tentang rumah, tentang pernikahan, dan tentang dirinya sendiri sebagai seorang anak. Dan di balik pintu, suara sirena terdengar semakin dekat. Sirena berhenti tepat di depan gerbang. Suaranya memotong keheningan seperti pisau dingin. Mandala masih tertuduk di lantai ketika Vina melangkah menuju pintu dengan langkah tenang. Seolah yang baru saja terjadi hanyalah urusan kecil yang terlambat diselesaikan. "Mas, berdiri dulu," katanya ringan. "Jangan bikin mereka salah paham." Mandala mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah, napasnya belum stabil. Ia melihat darah di tangan ibunya, kain di mulut yang basah oleh air mata dan liur, dan dokumen di meja yang kini tertata rapi seperti tidak pernah ternodai apapun. Pintu depan terbuka. 2 petugas berpakaian rapi masuk bersama seorang perempuan berjas putih. Wajah mereka profesional, datar, dan terbiasa melihat hal-hal yang tidak menyenangkan. "Selamat sore," kata perempuan itu. "Kami dari Fasilitas Kesehatan Jiwa." Vina menyambut mereka dengan senyum yang kembali sempurna. "Terima kasih sudah cepat datang. Maaf kalau suasananya agak berantakan." Petugas melirik sekeliling. Kursi terbalik, meja bergeser. Napas berat terdengar dari arah Ibu Janah. "Itu ibu mertua saya," lanjut Vina. "Beliau mengalami episode agresif." Mandala bangkit berdiri. "Itu bohong." Vina menoleh cepat.
Senyumnya tidak goyah. Mas, tolong, kita sudah sepakat bicara baik-baik. Petugas menatap Mandala. Bapak keluarga inti. Mandala mengangguk kaku. Saya anaknya. Apakah benar ibu Anda sering mengalami disorientasi dan agresi? Tanya petugas. Mandala membuka mulut. Kata-kata tersangkut. Ia ingin berteriak bahwa semua ini rekayasa, bahwa ibunya diracuni, diikat, disiksa. Namun ketika ia menatap wajah Ibu Janah, perempuan itu justru meronta, menangis, dan menggeleng tanpa arah. Gambaran yang muncul di depan mata petugas adalah seorang perempuan tua yang tidak terkendali. Vina melangkah mendekati petugas. Saya sudah mencoba menenangkan beliau, tapi beliau malah melukai diri sendiri. Ia menunjuk sudut mulut Ibu Janah yang berdarah. Dan ini surat persetujuan. Lanjut Vina sambil menyerahkan map krem. Petugas membukanya. Membaca sekilas, mengangguk. Mandala merasa dunia runtuh di bawah kakinya. Itu aku tanda tangan tanpa tahu, katanya lirih. Perempuan berjas putih menatapnya. Bapak menandatangani dalam keadaan sadar. Kalimat itu terasa final. Tidak ada ruang untuk perdebatan. Petugas mendekati Ibu Janah dengan hati-hati. Ibu, kami mau bantu. Ibu Janah berteriak. Tubuhnya memberontak. Tangannya yang terikat membuatnya semakin panik. Vina segera membuka ikatan dengan gerakan cepat. Seolah ingin terlihat kooperatif. Tenang, Bu, kata Vina lembut. Ini demi kebaikan Ibu. Begitu ikatan dilepas, Ibu Janah berusaha berdiri dan berlari ke arah Mandala. Langkahnya goyah. Tubuhnya hampir jatuh. Ibu, teriak Mandala sambil memeluknya. Ibu Janah mencengkeram baju Mandala dengan kekuatan terakhir yang ia punya. Tangisnya pecah. Tubuhnya gemetar hebat. Di antara isakan, terdengar bisikan terputus-putus yang tidak jelas. Petugas saling pandang. Bapak, kata salah satu dari mereka, kondisi ini berbahaya. Kami harus membawa ibu untuk observasi. Mandala menggeleng. Jangan sekarang. Tolong. Vina menunduk sedikit. Suaranya terdengar sedih. Mas, kalau Mas sayang ibu, Mas harus biarkan profesional yang menangani. Kalimat itu menghantam Mandala lebih keras daripada teriakan. Sayang, profesional. Semua kata yang terdengar benar, namun terasa salah. Petugas mencoba memisahkan pelukan itu. Ibu Janah menjerit. Suaranya melengking, membuat bulu kuduk berdiri. Mandala memeluk lebih erat, namun tenaganya kalah. Mas, bisik Vina dekat telinganya. Kalau Mas melawan, mereka bisa anggap ibu lebih berbahaya. Mandala membeku, tangannya melemah. Pelukan itu terlepas. Ibu Janah dituntun menjauh. Langkahnya terseok. Ia menoleh berkali-kali ke arah Mandala. Matanya penuh kepanikan dan pengkhianatan yang tidak bisa diucapkan. Mandala berdiri terpaku, tidak bergerak, tidak bersuara. Ketika pintu tertutup kembali dan suara langkah menjauh, Vina berdiri di samping Mandala. Ia menyentuh lengannya pelan. Mas sudah melakukan yang terbaik, katanya. Mandala menoleh perlahan. Untuk pertama kalinya, ia menatap wajah istrinya tanpa lapisan kepercayaan. Di balik senyum itu, ia tidak lagi melihat ketentraman. Ia melihat sesuatu yang dingin dan jauh. Namun semua itu sudah terlambat untuk dihentikan malam itu. Di rumah yang kembali sunyi, Mandala berdiri sendiri, menyadari bahwa ibunya kini berada di tangan orang lain. Dan semua pintu yang bisa ia ketuk telah tertutup oleh dokumen yang ia tanda tangani sendiri. Rumah itu kembali tenang. Terlalu tenang. Setelah pintu tertutup dan suara mobil menjauh, tidak ada lagi teriakan. Tidak ada langkah tergesa, tidak ada kekacauan yang tersisa. Kursi telah dikembalikan ke tempatnya. Meja dirapikan, dokumen disimpan rapi di dalam map, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Mandala berdiri lama di ruang tengah. Ia tidak tahu harus duduk atau berjalan. Tangannya gemetar. Dadanya terasa kosong, seperti ada bagian dari dirinya yang ikut dibawa pergi bersama ibunya. Vina masuk ke dapur dan kembali membawa segelas air. Ia menyerahkannya kepada Mandala dengan gerakan yang sangat tenang. "Minum dulu," katanya. "Mas kelihatan pucat."
Mandala menepis gelas itu. Air tumpah ke lantai, membasahi karpet mahal. Vina tidak marah. Ia hanya menatap cairan yang mengalir, lalu kembali menatap Mandala. "Kenapa kamu begini?" tanya Mandala dengan suara parau. "Kenapa ibu?" Vina menghela napas panjang, seolah sangat lelah. Ia duduk di sofa, menyilangkan kaki dengan anggun. "Aku sudah bilang dari awal," katanya. "Ibu butuh penanganan. Mas terlalu emosional." Mandala tertawa pendek. "Emosional? Itu ibu saya." Vina menatapnya lama. Justru karena itu Mas tidak objektif. Kata objektif terdengar asing di rumah itu. Mandala memejamkan mata. Bayangan wajah ibunya terus muncul, bercampur dengan suara sirena dan bisikan yang tidak ia pahami. "Aku mau jemput ibu," kata Mandala tiba-tiba. Vina mengangkat alis. "Tidak bisa." Mandala membuka mata. "Kenapa?" Vina berdiri. Kali ini, suaranya berubah. Tidak lagi sepenuhnya lembut. Ada ketegasan yang tidak bisa ditawar. Ibu sudah masuk ruang observasi, ruang isolasi. Kalau Mas bikin ribut, statusnya bisa diperpanjang. Mandala menelan ludah. "Aku anaknya." Vina mendekat. "Dan aku wali hukumnya." Kalimat itu menghantam seperti tamparan. Mandala mundur satu langkah. "Wali?" Vina mengangguk. "Dokumennya sah." Mandala teringat darah di atas kertas. Tangannya mengepal. "Kamu paksa aku." Vina tersenyum kecil. "Aku melindungi kita." Ia melangkah ke arah lemari, membuka laci, dan mengeluarkan beberapa berkas. Ia meletakkannya di meja satu persatu. "Aku tidak mau masalah paham," katanya. "Ini pilihan kita sekarang." Mandala menatap kertas-kertas itu. Ada istilah yang ia kenal, namun kini terasa mengancam. Aset, pengalihan, kuasa penuh. "Apa ini?" bisiknya. "Pengamanan," jawab Vina. "Kalau Mas tanda tangan, aku pastikan ibu dirawat dengan baik. Ruangan nyaman, dokter terbaik." Mandala menggeleng keras. "Dan kalau tidak?" Vina terdiam sejenak. Lalu ia berbicara dengan suara sangat pelan. "Ruang isolasi itu tidak ramah, Mas. Tidak ada jam besuk, tidak ada telepon. Tidak ada yang dengar kalau ibu teriak." Mandala menutup telinga. Napasnya memburu. "Kamu kejam." Vina mendekat. "Aku realistis." Ia menaruh pena di atas kertas. "Mas pilih." Mandala menatap pena itu. Benda kecil yang kini terasa lebih berat dari apapun. Ia melihat masa kecilnya. Tangan ibunya yang kasar karena kerja keras. Doa-doa yang selalu dibacakan sebelum tidur. Semua itu bertabrakan dengan kenyataan di depannya. "Aku butuh waktu," kata Mandala. Vina menggeleng. Tidak ada waktu. Ia mencondongkan tubuhnya. Wajahnya sangat dekat. "Besok pagi mereka evaluasi. Kalau belum ada keputusan, aku tidak bisa jamin apa-apa." Mandala terduduk di kursi. Kepalanya tertunduk. Air mata jatuh satu persatu, membasahi lantai. Ia tidak lagi berteriak, tidak lagi melawan. Ia hanya merasa kalah. Di sudut ruangan, jam dinding berdetak pelan. Setiap detik terdengar seperti hitungan mundur. Vina berdiri tegak. Ia merapikan gaunnya. "Aku ke kamar dulu. Mas pikirkan baik-baik." Langkahnya menjauh, meninggalkan Mandala sendirian, bersama pilihan yang tidak manusiawi. Di rumah yang ia bangun untuk melindungi ibunya, Mandala kini terpojok oleh kata-kata yang terdengar sah dan legal. Tidak ada jeruji besi, tidak ada borgol. Namun ia tahu, ia sedang dikurung. Dan malam itu terasa lebih panjang dari semua malam yang pernah ia lewati. Malam turun perlahan, menyelimuti rumah itu dengan gelap yang terasa lebih pekat dari biasanya. Mandala masih duduk di ruang tengah ketika suara langkah pelan terdengar dari arah dapur. Ia menoleh. Bisumi berdiri di sana, ragu-ragu. Tangannya saling menggenggam erat. "Mas," panggilnya pelan. Mandala mengangkat kepala. Wajahnya lelah, matanya merah. "Ada apa?" Bisumi tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah lorong.
memastikan tidak ada suara lain. Lalu ia melangkah mendekat dengan hati-hati. Seperti seseorang yang membawa rahasia berbahaya. "Saya minta maaf," katanya lirih. "Saya seharusnya dari dulu bicara." Mandala menatapnya kosong. Ia sudah terlalu lelah untuk curiga. "Bicara apa?" Bisumi menelan ludah. Tangannya gemetar saat ia mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Sebuah ponsel tua. Layarnya retak, bagian sudutnya terkelupas. Benda itu terlihat tidak berarti. Namun cara Bisumi memegangnya membuat Mandala langsung berdiri. "Itu punya ibu," kata Bisumi. "Saya sembunyikan." Mandala meraih ponsel itu dengan tangan gemetar. Dadanya berdegup keras. "Kenapa kamu simpan ini?" Bisumi menunduk. "Karena kalau ketahuan, saya bisa celaka. Tapi kalau Mas tidak tahu, Ibu bisa lebih celaka." Mandala menekan tombol daya. Layar menyala pelan. Ada bekas sidik jari. Ada noda yang sudah mengering. Jari Mandala gemetar saat membuka galeri. Rekaman pertama terbuka tanpa sengaja. Suara kasar terdengar. Suara Vina. "Minum. Jangan pura-pura tidak dengar." Lalu suara lain. Lemah. Terputus-putus. Suara ibunya. Mandala menjatuhkan ponsel itu sejenak. Napasnya tersengal. Dadanya terasa seperti diremas. Bisumi berbicara cepat, seperti takut kehilangan keberanian. "Ibu sering rekam diam-diam, waktu masih bisa pegang ponsel. Saya tidak tahu kenapa, tapi beliau bilang suatu hari Mas harus dengar." Mandala mengangkat ponsel itu kembali. Tangannya gemetar, namun ia memaksa diri mendengarkan. Suara benturan, tangis tertahan, ancaman yang diucapkan dengan nada datar. Setiap kata seperti pisau yang menusuk telinganya. Ia mendengar ibunya memohon. Ia mendengar Vina tertawa kecil. Air mata Mandala jatuh tanpa ia sadari. "Mas," lanjut Bisumi, "ada satu lagi." Ia menunjuk ikon rekaman lain. Mandala menekannya. Kali ini suara berbeda, lebih ringan, lebih santai. "Tenang saja," suara Vina terdengar. "Begitu semua beres, kita pindah. Sertifikatnya sudah aman. Dia tidak akan sadar sampai terlambat." Suara laki-laki lain menyahut, tertawa pelan. Nama itu disebut Riko. Mandala memejamkan mata. Kepalanya berdenyut keras. Semua potongan kejadian yang selama ini terasa janggal kini menyatu. Jamu, dokumen, rumah sakit, ultimatum. Ia membuka mata. Tatapannya berubah. "Ini bukti," katanya lirih. Bisumi mengangguk. Air mata mengalir di pipinya. "Saya takut, Mas. Tapi saya lebih takut kalau ibu kenapa-kenapa." Mandala menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak sore itu, ada sesuatu selain putus asa di dadanya. Amarah yang jernih, tekad yang dingin. Ia membuka kontak di ponsel ibunya. Ada satu nomor yang tersimpan dengan nama sederhana. Pengacara. "Ini siapa?" tanya Mandala. "Orang kepercayaan ibu?" jawab Bisumi. "Ibu bilang kalau suatu hari Mas dengar rekaman itu, Mas harus hubungi dia." Mandala menekan nomor itu tanpa ragu. Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali. "Halo?" Mandala menutup mata. "Saya Mandala." Ia tidak menjelaskan panjang lebar. Ia hanya berkata secukupnya. Tentang rekaman, tentang ibunya, tentang rumah sakit, tentang ancaman. Di seberang sana, suara itu berubah serius. "Jangan tanda tangan apapun," kata pengacara itu. "Dan simpan ponsel itu baik-baik." Mandala menatap Bisumi. "Kita tidak sendirian." Bisumi mengangguk, meski wajahnya masih pucat. Di lantai atas, Vina tertidur dengan tenang.
Tidak tahu bahwa benda kecil yang ia anggap remeh, kini telah membuka jalan keluar dari perangkap yang ia bangun sendiri. Di ruang tengah, Mandala menggenggam ponsel tua itu erat. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sepenuhnya kalah. Namun ia tahu, langkah berikutnya akan lebih berbahaya. Dan malam itu, rumah yang sama kembali menyimpan rahasia. Bukan lagi rahasia kejahatan yang tersembunyi, melainkan rahasia perlawanan yang siap meledak kapan saja. Pagi datang tanpa cahaya hangat. Matahari tetap terbit, namun rumah itu terasa dingin. Seperti tidak ikut bangun bersama hari baru. Mandala hampir tidak tidur. Ponsel tua itu berada di genggamannya sepanjang malam. Seperti jangkar yang menahan pikirannya agar tidak tenggelam. Setiap kali ia memejamkan mata, suara ibunya kembali terdengar. Suara yang tercekik, gemetar, penuh ketakutan. Dan suara Vina. Tenang, tajam, tanpa rasa bersalah. Mandala duduk di meja makan ketika Vina turun dari lantai atas. Rambutnya rapi, wajahnya segar. Seolah malam sebelumnya tidak pernah ada. Ia menuangkan kopi untuk dirinya sendiri, lalu melirik Mandala. "Mas sudah pikirkan?" tanyanya santai. Mandala tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah itu lama. Untuk pertama kalinya, ia melihatnya tanpa cinta, tanpa ilusi. Setiap senyum terasa seperti topeng yang retak. "Aku mau lihat ibu," kata Mandala akhirnya. Vina berhenti bergerak. Hanya sepersekian detik. Namun cukup untuk mengkhianati kegelisahan yang selama ini tersembunyi. "Belum bisa," jawabnya. "Mas sudah tahu aturannya." Mandala berdiri. "Aku akan ke sana." Vina tersenyum tipis. "Kalau Mas ke sana tanpa izin, aku bisa lapor Mas mengganggu proses medis." Mandala mengeluarkan ponsel tua itu dari saku. Ia meletakkannya di atas meja. Perlahan. Seperti meletakkan bom. "Kalau begitu," katanya pelan, "aku juga bisa lapor." Vina menatap ponsel itu. Seketika, wajahnya berubah. Warna di pipinya memudar. Senyum itu hilang, digantikan oleh tatapan dingin yang lebih jujur dari apapun. "Kamu tidak tahu apa-apa," kata Vina. Mandala menekan layar. Rekaman diputar. Suara itu memenuhi ruang makan. Suara ibunya. Suara tangis. Suara Vina yang memerintah, mengancam, dan meremehkan penderitaan. Vina melangkah maju. "Matikan." Mandala tidak bergerak. Rekaman berlanjut. Percakapan dengan Riko terdengar jelas. Rencana kabur. Sertifikat palsu. Tawa ringan yang membuat darah Mandala mendidih. Vina menampar meja. "Cukup." Mandala menatapnya. Matanya tenang. Namun suaranya bergetar oleh amarah yang tertahan. "Kamu racuni ibu. Kamu ikat dia. Kamu paksa tanda tangan. Dan kamu masih bilang aku tidak tahu apa-apa." Vina tertawa kecil. Tawa kosong. "Kamu pikir kamu pahlawan sekarang?" Mandala mengambil napas panjang. "Aku anak." Vina mendekat. Wajahnya keras. "Dan kamu terlambat." Mandala menggeleng. "Belum." Ia mengangkat ponsel itu. "Semuanya sudah terkirim." Vina membeku. "Apa maksudmu?" Mandala menatap lurus. "Rekaman ini. Ke pengacara. Ke orang-orang yang kamu tidak bisa beli. Untuk pertama kalinya." Vina terlihat manik. Ia melangkah mundur satu langkah. "Kamu bohong." Mandala tidak menjawab. Ia hanya menatap jam dinding. Detik demi detik terasa panjang. Beberapa menit kemudian, suara sirene kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Lebih banyak. Vina berlari ke jendela. Wajahnya pucat. "Apa yang kamu lakukan?" Mandala duduk berlahan. "Hal yang seharusnya aku lakukan sejak awal." Pintu depan digedor. Suara tegas terdengar. Perintah. Identitas. Vina berbalik.
Matanya menatap Mandala dengan kebencian yang tidak lagi disembunyikan. Kamu hancurkan semuanya. Mandala mengangguk pelan. Kamu yang memulainya. Pintu terbuka. Beberapa petugas masuk dengan langkah cepat. Suasana berubah kacau. Vina berteriak, membantah, mencoba menjelaskan. Namun rekaman itu terus diputar, seperti suara kebenaran yang tidak bisa dibungkam lagi. Mandala berdiri di sudut ruangan. Ia tidak ikut berteriak. Ia tidak mengejar. Ia hanya menatap dengan dada bergetar, menyadari bahwa topeng yang selama ini menutup mata dan hatinya akhirnya pecah. Dan di tengah kekacauan itu, satu hal terasa jelas. Ia tidak akan berhenti sampai ibunya kembali ke pelukannya. Pagi datang tanpa cahaya hangat. Matahari tetap terbit. Namun rumah itu terasa dingin. Seperti tidak ikut bangun bersama hari baru. Mandala hampir tidak tidur. Ponsel tua itu berada di genggamannya sepanjang malam. Seperti jangkar yang menahan pikirannya agar tidak tenggelam. Setiap kali ia memejamkan mata, suara ibunya kembali terdengar. Suara yang tercekik, gemetar, penuh ketakutan. Dan suara Vina, tenang, tajam, tanpa rasa bersalah. Mandala duduk di meja makan ketika Vina turun dari lantai atas. Rambutnya rapi, wajahnya segar, seolah malam sebelumnya tidak pernah ada. Ia menuangkan kopi untuk dirinya sendiri, lalu melirik Mandala. "Mas sudah pikirkan?" tanyanya santai. Mandala tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah itu lama. Untuk pertama kalinya, ia melihatnya tanpa cinta, tanpa ilusi. Setiap senyum terasa seperti topeng yang retak. "Aku mau lihat ibu," kata Mandala akhirnya. Vina berhenti bergerak, hanya sepersekian detik. Namun cukup untuk mengkhianati kegelisahan yang selama ini tersembunyi. "Belum bisa," jawabnya. "Mas sudah tahu aturannya." Mandala berdiri. "Aku akan ke sana." Vina tersenyum tipis. "Kalau Mas ke sana tanpa izin, aku bisa lapor Mas mengganggu proses medis." Mandala mengeluarkan ponsel tua itu dari saku. Ia meletakkannya di atas meja. Perlahan, seperti meletakkan bom. "Kalau begitu," katanya pelan, "aku juga bisa lapor." Vina menatap ponsel itu. Seketika, wajahnya berubah. Warna di pipinya memudar. Senyum itu hilang, digantikan oleh tatapan dingin yang lebih jujur dari apapun. "Kamu tidak tahu apa-apa," kata Vina. Mandala menekan layar. Rekaman diputar. Suara itu memenuhi ruang makan. Suara ibunya. Suara tangis. Suara Vina yang memerintah, mengancam, dan meremehkan penderitaan. Vina melangkah maju. "Matikan." Mandala tidak bergerak. Rekaman berlanjut. Percakapan dengan Riko terdengar jelas. Rencana kabur. Sertifikat palsu. Tawa ringan yang membuat darah Mandala mendidih. Vina menampar meja. "Cukup." Mandala menatapnya. Matanya tenang, namun suaranya bergetar oleh amarah yang tertahan. "Kamu racuni ibu. Kamu ikat dia. Kamu paksa tanda tangan. Dan kamu masih bilang aku tidak tahu apa-apa." Vina tertawa kecil. Tawa kosong. "Kamu pikir kamu pahlawan sekarang?" Mandala mengambil napas panjang. "Aku anak." Vina mendekat. Wajahnya keras. "Dan kamu terlambat." Mandala menggeleng. "Belum." Ia mengangkat ponsel itu. "Semuanya sudah terkirim." Vina membeku. "Apa maksudmu?" Mandala menatap lurus. "Rekaman ini. Ke pengacara. Ke orang-orang yang kamu tidak bisa beli." Untuk pertama kalinya, Vina terlihat panik. Ia melangkah mundur satu langkah. "Kamu bohong." Mandala tidak menjawab. Ia hanya menatap jam dinding. Detik demi detik terasa panjang. Beberapa menit kemudian, suara sirena kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Lebih banyak. Vina berlari ke jendela. Wajahnya pucat. "Apa yang kamu lakukan?" Mandala duduk berlahan. "Hal yang seharusnya aku lakukan sejak awal." Pintu depan digedor. Suara tegas terdengar. Perintah. Identitas. Vina berbalik.
Matanya menatap Mandala dengan kebencian yang tidak lagi disembunyikan. Kamu hancurkan semuanya. Mandala mengangguk pelan. Kamu yang memulainya. Pintu terbuka. Beberapa petugas masuk dengan langkah cepat. Suasana berubah kacau. Vina berteriak. Membantah. Mencoba menjelaskan. Namun rekaman itu terus diputar. Seperti suara kebenaran yang tidak bisa dibungkam lagi. Mandala berdiri di sudut ruangan. Ia tidak ikut berteriak. Ia tidak mengejar. Ia hanya menatap dengan dada bergetar. Menyadari bahwa topeng yang selama ini menutup mata dan hatinya akhirnya pecah. Dan di tengah kekacauan itu, satu hal terasa jelas. Ia tidak akan berhenti sampai ibunya kembali ke pelukannya. Ruangan itu tidak mewah, tidak ada marmer mengilap, tidak ada lampu kristal, tidak ada aroma mahal seperti di rumah yang Mandala banggakan selama ini. Hanya dinding putih pucat, suara mesin pelan, dan bau obat yang tipis di udara. Ibu Janah terbaring di ranjang rumah sakit dengan tubuh yang terlihat lebih kecil dari yang Mandala ingat. Selang infus terpasang di lengannya. Wajahnya pucat, namun nafasnya teratur. Tidak ada ikatan, tidak ada kunci, tidak ada teriakan. Mandala berdiri di ambang pintu cukup lama sebelum melangkah masuk. Kakinya terasa berat, seolah setiap langkah membawa beban yang tidak kasat mata. Ia mendekat perlahan, takut jika suara atau gerakannya mengganggu ketenangan yang baru saja kembali ke hidup ibunya. Ia duduk di kursi kecil di samping ranjang. Tangannya terangkat, lalu ragu, sebelum akhirnya menyentuh punggung tangan Ibu Janah yang dingin namun nyata. "Ibu," bisiknya. Kelopak mata Ibu Janah bergerak pelan, matanya terbuka perlahan. Tatapannya masih lemah, namun kali ini tidak kosong. Ada kebingungan, ada kelelahan, namun juga ada sesuatu yang Mandala kenal sejak kecil. Ia menelan ludah, dadanya terasa sesak. "Ibu, Mandala." Beberapa detik berlalu, Ibu Janah menatap wajah itu lama, seolah sedang menyusun kepingan ingatan yang tercerai. Lalu bibirnya bergerak. "Mandala," ucapnya lirih. Satu kata itu cukup untuk meruntuhkan semua pertahanan. Mandala menunduk, bahunya bergetar, air mata jatuh satu persatu ke spray putih. "Ibu maafin Mandala," katanya terputus-putus. "Mandala lalai, Mandala salah." Ibu Janah mengangkat tangan dengan susah payah. Jemarinya menyentuh rambut Mandala. Gerakan yang lemah namun penuh makna. Sentuhan yang dulu begitu sering ia rasakan, kini terasa seperti anugerah yang hampir hilang. "Tidak apa," bisik Ibu Janah. "Ibu masih di sini." Kalimat itu sederhana, namun bagi Mandala, itu seperti nafas setelah tenggelam terlalu lama. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa kemewahan. Mandala datang setiap pagi. Duduk, mendengarkan, kadang hanya diam bersama. Ia melihat perubahan perlahan di tubuh ibunya. Kabut di mata itu sedikit demi sedikit menipis. Tangan gemetar mulai tenang. Senyum kecil mulai muncul meski masih jarang. Dokter menjelaskan tentang racun yang perlahan keluar dari tubuh. Tentang waktu yang dibutuhkan, tentang pemulihan yang tidak instan. Mandala mendengarkan tanpa menyela. Tidak ada lagi rapat yang lebih penting. Tidak ada telepon yang tidak bisa ditunda. Suatu sore, Ibu Janah menatap Mandala lama. "Rumah besar itu," katanya pelan. "Ibu tidak suka." Mandala tersenyum pahit. "Kita tidak kembali ke sana." Ibu Janah mengangguk. "Yang penting kamu ada." Mandala menggenggam tangan ibunya. Kata itu menusuk lembut ke dalam dadanya. Selama ini ia mengira telah memberi segalanya. Nyatanya, ia hampir kehilangan yang paling berharga, karena mengira kehadiran bisa diganti dengan harta. Di luar jendela, matahari sore turun perlahan. Cahayanya masuk ke ruangan, hangat dan sederhana. Mandala memejamkan mata sejenak, menarik nafas panjang. Di dalam hatinya, ia berjanji,
Bukan janji yang diucapkan lantang. Bukan janji yang ditulis di atas kertas. Janji yang tumbuh dari rasa takut kehilangan. Bahwa ia tidak akan lagi menitipkan cinta pada kemewahan. Bahwa ia tidak akan lagi menukar kehadiran dengan alasan sibuk. Bahwa ia akan menjaga ibunya bukan dengan istana, melainkan dengan dirinya sendiri. Ibu Janah terlelap perlahan. Nafasnya tenang. Mandala tetap duduk di sana. Tidak bergerak, tidak terburu. Di ruangan sederhana itu, ia akhirnya memahami sesuatu yang terlambat ia sadari. Surga bukan tempat yang dibangun tinggi. Surga adalah ketika seorang anak benar-benar pulang.